Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teras Malam Misteri, tempat cerita bukan dari sekedar kisah. Gua Roman, dan gua bakal nemenin kalian lagi lewat kisah nyata yang mungkin bikin kalian merinding. Duduk santai, siapin minuman favorit lu, kopi kalau ngopi, teh kalau teh, dan jangan lupa cemilan, karena kita akan masuk ke dalam segmen Cerita dari Teras. Namaku Rara, usia 17 tahun. Selama ini hidupku biasa saja. Tapi sejak ulang tahunku kemarin, sesuatu mulai berubah. Setiap malam, aku mimpi yang sama. Aku berdiri di tengah hutan yang asing, gelap dan sunyi. Dari kejauhan, terdengar suara berbisik. Kembalikan, kembalikan. Awalnya, kupikir itu cuma mimpi buruk. Tapi lalu muncul tanda-tanda aneh. Lantai rumah bergetar pelan setiap malam Jumat. Kucing peliharaanku menolak masuk ke kamarku. Bahkan, aku pernah terbangun pagi hari dengan kaki penuh lumpur. Padahal aku tidur di kamar yang pintunya terkunci rapat. Aku tanya ke ibu, "Mak, ini kenapa sih? Kenapa Rara sering kaget, sering mimpi aneh?" Ibu hanya diam, tapi sorenya dia berkata pelan, "Rara, waktunya kamu tahu. Ada hal yang harus kamu warisi. Tapi ini bukan harta, ini sumpah." Di loteng rumah nenek, ada sebuah kotak kayu tua berdebu. Waktu aku membukanya, bulu kuduku langsung berdiri. Di dalamnya ada selembar kain kafan yang sudah kecoklatan, foto hitam putih seorang lelaki berpakaian adat Sunda, tatapannya tajam seperti hidup, dan selembar surat tua ditulis dalam aksara Sunda kuno. Aku membawa surat itu ke rumah Eyang Abah, juru kunci makam desa, dan sahabat almarhum kakekku. Waktu Eyang membaca surat itu, dia menarik napas panjang, lalu menatapku dalam-dalam. "Rara, ini bukan surat biasa, ini sumpah. Karuhunmu dulu pernah membuat janji dengan alam lain, tapi janji itu tidak ditepati. Dan sekarang, darah keturunannya harus membayar. Dan kamu yang terpilih. Satu-satunya cara memutus sumpah itu adalah melakukan ritual pangruat di Leweung Larangan, hutan yang tidak boleh dimasuki sembarangan, malam Jumat Kliwon." Aku, Eyang Abah, dan ibu masuk ke hutan. Kami membawa kemenyan, kelapa hijau, bunga 7 rupa, dan sebilah keris pusaka. Sebelum mulai, Eyang berpesan, "Rara, nanti saat kamu jalan, apapun yang kamu dengar, jangan jawab, jangan berhenti, jangan takut." Dalam gelapnya hutan, aku mulai melihat bayangan. Sosok-sosok tanpa wajah, tangisan bayi, suara perempuan merintih, lalu sebuah suara menggelegar. Siapa yang ingin membatalkan janji lama? Aku gemetar, tapi tetap berjalan. Mengikuti langkah Eyang, kami sampai di sebuah batu besar yang tertutup akar dan lumut. Eyang berkata, "Disinilah semuanya dimulai. Ini tempat leluhurmu mengucap janji. Dan sekarang, saatnya dibatalkan." Aku meletakkan kain kafan dan keris di atas batu, lalu membaca doa yang diajarkan Eyang. Saat itu, langit gelap seperti terbelah, angin mendadak berhenti, semua menjadi sangat sunyi. Lalu, terdengar suara, "Sudah cukup, darah sudah dibayar dengan tekad, keturunanmu bebas." Sejak malam itu, tidak ada lagi mimpi, tidak ada lagi bisikan. Rumah terasa lebih terang, lebih damai. Ibu menangis dan memelukku. "Rara, Mak nggak nyangka kamu bisa jalani ini semua. Tapi ingat, kebenaran harus selalu dijaga." Hidupku tidak kembali normal sepenuhnya.
Karena sejak saat itu, aku bisa merasakan hal-hal yang orang lain tak bisa lihat. Tapi aku tidak takut, karena aku tahu tidak semua dari mereka ingin menakuti. Kadang, mereka hanya ingin janji ditepati. Sebuah pengingat bahwa janji leluhur tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan kadang, yang harus membayar bukan mereka yang membuatnya, tapi kita yang masih hidup. Semua cerita yang kami hadirkan, baik nyata maupun fiksi, ditujukan sebagai hiburan dan pembelajaran. Jika ada kemiripan dengan apa yang kami ceritakan, mungkin itu hanyalah kebetulan. Kami nggak mengajak kalian untuk percaya pada apa yang kami yakini. Di sini, kami hanya berbagi cerita. Terima kasih udah nemenin gua di cerita malam ini. Kalau lo suka cerita-cerita horor, baik yang nyata, fiksi, atau urban legend, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Teras Malam Misteri. Dukungan kalian bikin gua makin semangat buat ngulik kisah-kisah tersembunyi di balik rutinitas dan gelapnya malam. Gua Rohman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga.